Masih aja berulah. Akhirnya di episode kali ini, di saat ada kebahagiaan Nando dan Saleha karena sudah berkumpul dengan Reza, si Aryo masih aja berusaha untuk mencelakai Nando agar dia melihat bagaimana histerisnya Saleha setelah kehilangan suaminya. Dan untung saja Bara dan Dani sigap membantu Saleha dan Nando untuk tidak dicelakai oleh si brewok ini. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Jumat 6 Desember 2024. Alur cerita sinetron Saleha sekarang gak tahu ya guys ya. Mimin pikir sepertinya memang sinetron Saleha ini sesegera mungkin harus disudahi. Karena apa ya? Karena memang alur ceritanya udah kemana-mana. Kemudian problemnya juga udah ngebosenin banget. Berputar-putar kayak gitu terus alur ceritanya. Dan jujur bikin semua orang tuh jadi bosen untuk nonton. Karena memang alur ceritanya tuh sebenarnya udah ketebak. Tapi nggak ada progres sama sekali. Dan Mimin tuh sadar sebenarnya yang lain tuh, maksudnya ya penulisnya, produser, sutradara, bahkan pemain pun kayaknya udah tahu deh. Kalau alur ceritanya muter-muter di sana aja, yang diganti itu ya penjahatnya doang. Tapi pada akhirnya penjahat-penjahatnya nggak pernah dapet sedikit pun hukuman dan karma. Kemudian udah dapet hukuman pun nih, gampang lagi untuk dikeluarkan dari penjara. Jadi kayak yang dipermainkan aja gitu kita sebagai penonton sinetron Saleha ini ya. Kayak yang buat apa gitu, bikin permasalahan, kemudian bikin Saleha celaka lah, bikin si Nandonya gini lah gitulah. Kemudian bikin orang-orang di sekitarannya Saleha juga ikutan menderita lah. Tapi pada akhirnya menderita lagi. Kalau dipikir-pikir dari episode pertama sampai hampir nih episode 200 ya guys ya. Gak ada tuh yang namanya kebahagiaan Saleha dan Nando. Bahkan di saat mereka tuh ada kebahagiaannya sedikit nih, di saat kebahagiaan itu ada lagi nih penderitaan yang menanti. Jadi ya gak bisa dibilang tuh yang gak ada kebahagiaan yang benar-benar real yang dirasakan oleh Saleha dan Nando. Gimana nih menurut kalian? Kecuali ya hari pernikahan mereka. Tapi tetap aja kan di hari pernikahan mereka waktu itu juga tetap ada kok yang namanya penderitaan. Kalian ingat gak sih alur ceritanya waktu mereka menikah? Gimana susahnya Nando dan Saleha ini untuk bisa menikah tuh. Kayak yang emang ditakdirkan sial kali ya hidupnya Saleha sampai kayak gini terus hidupnya. Dan gak salah dong kalau Rianti menganggap Saleha itu adalah wanita pembawa sial karena diri dia sendiri aja gak pernah bahagia. Ya gak sih? Gimana menurut kalian? Udah kehilangan anak 2 kali, kemudian hampir kehilangan Nando beberapa kali, dia juga hampir meninggal beberapa kali juga. Udah punya anak sambung tapi ternyata anaknya juga mau diambil sama orang lain. Kemudian orang lain yang salah, dia yang harus menanggung bebannya. Kayak yang ya ampun, berat banget sih hidupnya Saleha ini nih di sini nih. Emang sih fokusnya tuh kepada ya Saleha ini kalau nggak berdoa kepada Tuhan, ya pasti hidupnya bakalan kacau balau. Tapi di setiap dia mendekatkan diri kepada Tuhan kan memang selalu ada jalan keluarnya lah dari sinetron ini. Tapi ya kasihan aja gitu kalau menurut Mimin ya guys ya, nggak adil aja gitu untuk pemeran utamanya, karena pada akhirnya nggak ada kebahagiaan juga yang mereka rasakan. Kemudian mereka juga kalau dipikir-pikir ya setiap kebahagiaannya itu selalu diselipi dengan penderitaan itu tuh loh yang mau bikin Mimin tuh jadi kayak yang kenapa sih ibu penulisnya senggak adil itu dengan Saleha dan Nando. Dan kenapa orang-orang jahat selalu saja mendapatkan kebaikan. Ya enggak sih ya, kebaikannya untuk mereka lakukan lagi, untuk memikirkan lagi rencana-rencana jahat berikutnya. Dan sekarang nih, coba kalian pikir ya, si Aryo ini kan udah parah banget ya jahatnya. Dia udah mempermainkan keluarganya Saleha.
kemudian berujung dengan Pak Darmawan juga meninggal dunia gara-gara Siska waktu itu, gara-gara Siska dikeluarkan oleh si Aryo dari penjara. Kemudian Aryo mempermainkan Saleha berkali-kali sampai dia yang tadinya obsesi banget untuk mendapatkan cintanya Saleha, tapi pada akhirnya di saat dia tidak mendapatkan cintanya Saleha, yang disalahkan itu Saleha, bukan dia sendiri yang introspeksi diri. Ditambah lagi dengan Dita dan Gania yang diberikan panggung gitu untuk merencanakan hal-hal yang buruk, dan pada akhirnya berdampak buruknya tidak hanya kepada Saleha doang sebenarnya, bukan kepada Saleha, Nando dan yang lainnya ya, kubu-kubu yang baik atau pihak-pihak yang baik. Tapi si Aryonya pun sebenarnya kan kacau balau gara-gara si Dita ini juga. Jadi Aryo ini tuh emang sumber penderitaan Saleha untuk sekarang. Tapi kalau dirunut dari awal nih, yang bener-bener otak kejahatan dari segalanya tuh Dita ini loh guys. Karena Dita ini tuh bener-bener deh ya, dia masih bisa melenggang bebas kemana-mana. Waktu itu dia juga hampir ditangkap tapi berhasil kabur. Terus gak ada lagi aja tuh yang namanya kasus si Dita ini, tiba-tiba dia gak dimasukin lagi ke penjara. Kemudian banyak sekali hal-hal yang semestinya membuat dia tuh di penjara, tapi sampai sekarang enggak juga tuh yang namanya ditangkap. Dan yang paling lucunya itu ya, di saat Siska, Ferdi sudah masuk penjara, gampang aja tuh dikeluarkan oleh Aryo. Dan kalau menurut Mimin sih itu tuh kayak gak masuk akal banget ya guys ya. Masa sih polisi nih ya, yang biasanya ya adil gitu, tapi nyatanya gak adil sama sekali. Bahkan segampang itu dan semudah itu untuk ya mengeluarkan Siska dan Ferdi, yang mana kecelakaan yang sudah menimpa Pak Darmawan itu kan udah kecelakaan yang parah. Dan ya kalau bisa dibilang sih itu tuh kan adanya unsur kesengajaan ya dari si Siska ini untuk Pak Darmawan hingga Pak Darmawan meninggal dunia. Jadi kayak nggak adil aja gitu apa yang sudah didapatkan hukuman oleh si Siska, tapi gampang sekali untuk dikeluarkan dari penjara. Kemudian kalau dipikir-pikir nih, Aryo ini tuh kan benar-benar sudah memberikan penderitaan yang luar biasa banget lah untuk Saleha. Dan Aryo pun sekarang gampang sekali untuk ya berusaha ngejahatin Saleha lagi. Gara-gara apa ya? Gara-gara kan dipanas-panasin sama si Dita ini. Jadi Dita ini merasa ya caranya satu-satunya ya kalau bisa Aryo ini balas dendamnya sama Saleha. Karena kan emang Saleha yang bikin dia tuh jadi kacau balau, jadi tidak pernah bahagia. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau dia baik nih si Aryo ini, ya pasti dia ya udah, kalau emang gak jodoh sama Saleha ya udah aja. Ngapain harus balas-balas dendam sama Saleha? Sebenarnya kan itu doang nih yang harusnya dipikirin oleh si Aryo ini. Cuma yang namanya deket sama Dita ya pasti bakalan kayak gitu terus ya guys ya. Gak akan ada tuh yang namanya kita melihat si Siska dan Dita ini akan baik-baik sama Aryo. Karena mereka berpikir kalau ya Aryo ini baik sama Saleha, ya mereka tidak akan bisa menuju tujuan mereka, yaitu menghancurkan Saleha dan Nando. Dan sekarang ya bisa disimpulkan kalau Aryo ini hanya dipermainkan doang sama wanita-wanita ular ini. Khususnya Dita. Karena memang kan dia sakit hati banget ya sama Saleha dan Nando. Kemudian nih, si Aryo ini tuh kan udah jelas-jelas melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia sudah melalaikan menjaga, atau ya sudah lalai menjaga si si Reza ini nih. Dia kan udah menculik Reza dari rumahnya Saleha dan Nando. Itu aja tuh udah kesalahan yang besar ya guys ya. Walaupun dia adalah ayah kandung dari Reza, tapi tetap aja dengan Reza yang sengaja dibawa oleh dia ke rumah dia nih, kemudian tanpa sepengetahuan Saleha dan Nando, itu kan udah tindakan yang melanggar hukum. Dan semestinya mudahlah bagi Saleha dan Nando untuk ya menjarakan dan melaporkan tindakan jahat dari si Aryo ini. Tapi kenapa nggak dilaporin?
setelah tahu tentang itu semua, kenapa nggak dilaporin? Kenapa tetap si Aryo ini masih bisa bebas kemana aja? Bahkan nih, ya Reza kan sempat hilang ya guys ya, karena memang dia udah kebingungan banget kalau dia pulang ke rumahnya, ya dia bakalan menyakiti hatinya Saleha seperti apa yang sudah dicuci nih otaknya sih sama si Aryo ini. Dia mengatakan ya kalau dia tetap, si Reza ini tetap berada di rumahnya Saleha itu akan hanya menyakiti Saleha doang. Itu kan narasi yang dibangun oleh Aryo terhadap Reza. Jadinya dia kepikiran untuk pergi ke rumah, bukan ke rumah ya, ke kuburan ibu kandungnya yaitu Alia. Karena ya dia berpikir Alia adalah satu-satunya orang yang bisa untuk ya menjaga dia. Tapi kan sayangnya Alia udah meninggal juga ya guys ya. Jadi ya satu-satunya orang yang bisa untuk bisa membahagiakan si Reza ini ya cuma si Saleha dan Nando doang. Dan pada akhirnya ya memang bisa ketemu lagi nih si Reza ini setelah drama yang sudah cukup banyak yang dilalui oleh Saleha dan Nando, dimana mereka yang tadinya merebut hak asuh dari Reza, kemudian mereka mendapatkan kembali hak asuh tersebut, mereka bisa bahagia, tapi mereka malah mendapatkan informasi yang benar-benar menyakiti hati mereka, karena ya itu, karena si Aryo tidak becus menjaga Reza, karena kan Aryo minta tolong atau meminta bantuan si Gania dan Dita ya guys ya, dia ya namanya juga Dita dan Gania ya, pasti tidak pernah bisa dipercaya. Akhirnya si Reza hilang, dan ya pada akhirnya Reza juga tetap pulang ke rumah kedua orang tuanya yaitu Nando dan Saleha. Tapi ya tetap aja itu kan adalah hal atau kelalaian yang sangat amat luar biasa ya dari Aryo. Aryo lah yang bertanggung jawab atas kehilangan Reza ini. Mestinya Saleha dan Nando ya laporin aja ke polisi tentang kelalaian Aryo ini terhadap anaknya. Tapi ya nggak dilaporin juga kan ke pihak kepolisian, cuma ngelaporin tentang kehilangan doang. Jadi aduh kayak yang dipaksakan sekali gitu ya si Aryo ini tuh tetap harus ada di sinetron Saleha ini. Orang-orang tuh udah capek dan muak loh dengan alur cerita yang kayak gini tuh, apalagi ngelihat Saleha nangis saja terus. Kayak yang kapan sih si Saleha ini gak nangis-nangis lagi. Karena di sepanjang di episode kemarin aja tuh kita udah capek banget ngelihat Saleha nangis ya guys ya. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit kepikiran apa gitu, kayak gitu terus, kayak yang bosen banget deh ngelihat Saleha ini nangis mulu. Kemudian si Nandonya juga kebingungan, kayak yang gak bisa kerja sama sekali karena kepikiran sama Reza juga. Dan harusnya nih mestinya sekarang ya mereka bisa bahagia, dan bener emang di episode kali ini mereka bisa bahagia karena mereka akan menjalani menghilangkan stres lah di villa milik Dani dan Ibu Sukma. Kemudian mereka juga akan happy bersama di sana. Tapi karena si Aryo ini tidak ditangkap, tidak dipenjarakan, ya lagi-lagi dia akan berusaha untuk mencelakai Nando lagi nih episode kali ini. Tapi semoga saja Bara dan Dani mengetahui niat jahat dari Aryo ini dan membuat dia ya pada akhirnya ketahuan juga untuk ingin mencelakai Nando. Jadi mudah-mudahan inilah momen dimana si Aryo ini bakalan ketahuan dan bakalan dipenjara nih. Nah, mudah-mudahan itu semua terjadi ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.